Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi saya ini masuk Islam itu ada kontribusinya juga dari majalah Hidayah. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada para redaksi majalah Hidayah. Semoga dilancarkan segala urusannya dan tetap menyebarkan dakwah melalui majalah atau media-media lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Beverly. Saat ini saya alhamdulillah sudah menjadi muslimah. Saya mengucapkan kalimat syahadat pada tahun 2010 di Masjid Raya Pondok Indah. Agama asal saya adalah Advent dan saya sangat senang sekali dan sangat bersyukur bisa menjadi muslimah saat ini. Jadi pada saat saya kecil dulu, saya tinggal di lingkungan yang mana banyak sekali teman-teman saya bersekolah di sekolah Islam Al-Azhar. Dan kebetulan saya tinggal di dekat sekolah Al-Azhar BSD, yang mana saya hampir setiap pagi melewati sekolah tersebut. Kemudian itu saya masih biasa aja ngelihat teman-teman saya yang rata-rata mayoritas muslim. Kemudian tapi sepertinya naluri itu mengatakan saya sepertinya akan menjadi muslim gitu. Setiap saya lewat situ, saya berkata ke ayah saya, sekolah di situ kayaknya enak ya. Saya menunjuk ke sekolah Al-Azhar tersebut. Kemudian sering berjalannya waktu, saya adalah orang yang sangat aktif di gereja dan ayah saya juga sangat aktif di gereja. Saya juga ikut bimbingan Alkitab, terus ikut seminar-seminar rohani. Pokoknya saya aktif sekali di gereja pada saat itu. Namun saya tidak menemukan ketenangan yang sesungguhnya yang seperti dari dalam hati sekali. Kemudian saya sering melihat teman-teman saya yang muslim itu, teman-teman bermain saya yang muslim itu sholat. Jadi kalau misalnya kayak saya mau pergi bersama teman saya yang muslim itu, dia sholat dulu di kamar. Terus saya ngeliat, wah ibadahnya enak ya, sehari 5 kali sholat. Kemudian saya juga melihat para wanita-wanita muslim yang ke masjid itu, mereka menggunakan mukena. Saya melihat di sini rapi sekali, mereka menggunakan mukena, seragam, seperti tidak ada perbedaan gitu antara si kaya atau si miskin. Sedangkan yang selama ini saya gunakan apabila beribadah itu seperti kelihatan gitu, mana yang si kaya, mana yang si biasa saja, seperti itu. Dari situ saya mulai agak sedikit tertarik. Sering berjalannya waktu, saya semakin sering berhubungan dan berjalan-jalan bersama teman saya yang muslim tersebut. Di kamar dia itu terdapat banyak buku. Di antaranya buku-buku hidayah. Saya senang sekali membaca buku-buku hidayah yang tentang azab-azab. Misalnya kayak kalau kita berbuat seperti ini nanti maka kita akan seperti ini. Terus diceritakan juga siksa kubur seperti itu. Saya sangat senang gitu membaca-baca cerita seperti itu. Yang mana kalau di agama saya sebelumnya hal-hal seperti itu tidak didetail. Kemudian saya juga melihat Islam itu sepertinya lebih detail ya, apa aja diajarkan, adab-adab. Kemudian kayak seperti orang tua teman saya itu juga cerita, iya kalau sholat itu ada manfaatnya, ada gerakan seperti ini tuh masing-masing ada manfaatnya, melatih keseimbangan, melatih punggung lurus, seperti itu. Kemudian dari situ saya mulai tuh semakin mendalami kitab agama saya yang sebelumnya. Jadi bukannya semakin lepas, tapi saya justru semakin mendalami. Semakin saya mendalami, semakin banyak pertanyaan. Padahal tadi sebelumnya saya sudah melakukan pendalaman kitab kan. Semakin kesini saya justru makin kayak kritis. Ini kok begini, ini kok begini. Kemudian ada yang saya bertanya ke pendeta saya dulu tentang Trinitas. Namun saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Intinya kita imani saja gitu. Itu harus diimani. Oke gitu. Tapi masih ada yang mengganjal. Akhirnya saya baca-baca lagi, terus saya juga mengalami kebingungan gitu ya. Saya jadi kayak kalau sedang beribadah, saya jadi bingung nih, tidak menemukan ketenangan. Terus
saya juga bingung. Pada saat itu katanya Yesus disalib, menebus dosa umat manusia. Nah, sedangkan itu pada zaman dulu. Bagaimana sekarang saat ini saya yang banyak dosa ini ditebus oleh siapakah dosa saya ini? Di situ saya semakin semakin bingung. Akhirnya saya mempelajari agama Islam dari teman saya, mencari berbagai sumber macam-macam. Itu saya belajar Islam diam-diam. Sembari saya belajar diam-diam itu, saya juga sambil bertanya kepada pendeta pertanyaan. Cuman saya lebih tidak menemukan jawabannya di agama saya yang lama. Sedangkan kalau di Islam saya selalu menemukan jawabannya, entah itu di Al-Quran atau di buku-buku seperti bukunya almarhum Insan Moko Ginta. Saya juga pernah membaca. Itu saya menemukan banyak sekali jawaban yang bisa saya terima gitu. Akhirnya saya mengucapkan syahadat diam-diam. Pertama saya mengucapkan syahadat diam-diam. Kemudian saya konsultasi kepada guru ngaji saya. Ini gimana ya, saya itu masih di agama yang lama, saya tidak berani untuk berbicara kepada keluarga saya. Nah kemudian saya masih dibilang, ya udah nggak apa-apa, pergi aja ke tempat ibadah tersebut, tapi jangan diimani gitu. Maksudnya ya udah, cuman sekedar untuk menghormati orang tua. Akhirnya udah. Tapi saya mikir, saya mau sampai kapan seperti ini? Diam-diam pergi ke tempat ibadah yang lain, sedangkan hati saya sebenarnya udah di agama Islam, sudah mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya saya memberanikan diri, walaupun saya kayak takut kan, nanti kalau saya pergi dari rumah gimana gitu. Akhirnya saya memberanikan diri aja, pasti ada jalan lah gitu kan, masa iya saya dibiarkan begitu saja gitu. Akhirnya saya memberanikan diri menulis surat meminta maaf kepada orang tua saya. Maaf, saya tidak bisa berada di agama papa lagi. Saya sudah meyakini agama saya sekarang. Kemudian ya udah, surat itu saya tinggalkan begitu saja di meja ruang tamu karena saya takut dimarahin. Kemudian saya pergi hanya berbekal uang 600.000. Berbekal uang 600.000, saya bingung, ini saya hidup gimana? Akhirnya saya cari kosan di dekat rumah orang tua saya juga sebenarnya. Saya cari kosan di situ, kosan harganya 300.000 atau 400.000 gitu, saya lupa. Pokoknya uang saya tinggal sisa sedikit sekali. Sampai 2 hari ayah saya tidak mencari saya, 3 hari tidak dicari, karena memang saya sering nginep di rumah teman. Kemudian akhirnya dicari, di mana gitu kan, kamu di mana gitu. Saya bilang ada gitu. Sepertinya orang tua saya belum membaca itu surat gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, udah baca suratnya belum? Surat apa? Kata orang tua saya. Itu yang di meja. Udah. Akhirnya pas dia baca agak shock juga sih ya. Terus saya disuruh pulang. Cuman karena saya tahu ayah saya itu orangnya keras, jadi saya nggak berani pulang gitu kan. Enggak, saya nggak mau pulang gini-gini. Itu mulai dari sejak itu saya setiap pagi dikirimkan ayat-ayat dari beliau. Ayat. Saya cuekin aja gitu kan. Terus bagaimana cara saya bertahan hidup? Alhamdulillah saya mempunyai teman waktu itu dia mengajar kursus piano. Dari situ dia bilang ke saya, kamu kenapa gak ngajar les private pelajaran aja gitu kan. Nah itu saya ngajar les private pelajaran, jadi saya cari murid untuk diajarkan pelajaran-pelajaran gitu. Kebetulan ada salah satu orang tua murid saya, dia juga muslim. Saat dia mengetahui kalau saya mualaf, saya kayak diberikan sodakoh ya gitu, zakat mualaf gitu. Dari situ saya agak bertahan hidup sampai menuju ke 1 bulan saya gajian gitu kan. Nah setelah itu orang tua saya masih membujuk-bujuk saya gitu. Saya tetap nggak mau, saya bersikeras. Udah saya percaya aja gitu. Pasti saya dikuatkan dan pasti saya akan bisa hidup lah. Nah kemudian sampai pada suatu hari ayah saya, yaudah ayo ketemu gitu kan katanya. Ayo ketemu, papa mau ngomong.
Ya udah, saya ketemu pas waktu itu dijemput, saya sudah menggunakan kerudung karena memang saya pas masuk Islam saya langsung pakai kerudung. Karena saya pikirkan kerudung itu kan wajib di surat An-Nisa itu, makanya saya langsung pakai gitu. Pas saya masuk mobil saya pakai kerudung, papa saya marah-marah kan, kamu ngapain pakai kerudung katanya gitu. Lepas gitu kan. Terus saya bilang, enggak, saya nggak mau lepas, orang ini kewajiban saya di agama saya yang baru. Kalau nggak mau ya udah, saya nggak keberatan, saya nggak jadi ketemu. Yang penting saya tetap melakukan perintah di agama saya yang sekarang gitu kan. Pokoknya saya tuh tetap teguh pada pendirian saya, tetap menjalani apa yang diperintahkan oleh agama Islam. Dari situ mungkin ayah saya ngelihat gitu, nih anak pindah memang karena dari hati dia. Ya udah, akhirnya lambat laun saya pun tetap berbakti pada orang tua saya, tetap seperti ngajak makan, ngajak jalan. Walaupun saya tahu orang tua saya kayak masih apa sih nih anak masuk agama Islam gitu kan. Berhubung ayah saya juga kan merupakan orang tua aktif banget di gereja gitu, pasti beliau malu gitu kan. Cuma saya tetap teguh pada pendirian saya. Nah, setelah itu lambat laun akhirnya dia sepertinya melunak. Kemudian ada salah satu orang di gereja saya, teman ayah saya itu bilang, sudahlah Pak, kalau misalnya anak Bapak tidak ada hatinya lagi di agama kita, lepaskan saja, ikhlaskan gitu. Yang penting dia menjalankan agamanya sekarang dengan sepenuh hati dan dengan baik dan benar. Akhirnya semenjak itu ayah saya mengikhlaskan saya. Ya udah, kalau kamu mau di Islam, jalanin yang benar. Bahkan setiap saya jalan-jalan dengan ayah saya gitu, kalau udah jamnya sholat, ayah saya malah bilang nggak sholat gitu. Kebetulan ayah saya kan sudah almarhum setahun yang lalu. Pasti kayak diingetin, saya malah diingetin sama beliau, kamu nggak sholat, kamu nggak ini. Jadi kita bener-bener kayak, saya seneng banget gitu dengan perjuangan saya yang bertahun-tahun tetap teguh pada pendirian saya yakin itu kuncinya kita. Jadi kita nggak perlu takut dibuang oleh keluarga, dibenci oleh teman-teman. Jujur pada saat itu saya dibuang, terus orang-orang pada ngeliat saya kayak, apa sih kamu pindah ke Islam? Terus teman-teman saya juga kan rata-rata mayoritas non-muslim, kayak langsung menjauhi saya gitu. Dia udah Islam kerudungan lagi gitu kan, itu saya langsung dijauhin. Tapi saya tetap teguh, saya percaya itu kuncinya. Jadi kita tuh nggak perlu kayak langsung down, yang penting kita ngikutin aja tuh aturan Allah gitu kan, tetap di jalan yang benar. Itu insya Allah pasti Allah mudahkan, pasti ada jalan. Kita nggak bakal dibiarin sendirian gitu. Nah, setelah itu saya bertemu dengan suami saya yang sekarang. Lambat laun saya banyak belajar juga dari suami saya dan dari keluarga suami saya. Saya banyak mempelajari agama, banyak mengikuti kajian-kajian juga. Kemudian belajar Al-Quran, sampai pada akhirnya di bulan Juni kemarin itu mertua saya sering ikut kajian Umi Irena di Masjid Pondok Indah melalui Zoom. Kemudian mertua saya bilang, ini kamu mau ikutan nggak 3 bulan belajar Islam di Pondok Mu'alafah Center Umi Irena. Saya tertarik kan, karena saya merasa ilmu saya selama ini kayaknya belum maksimal gitu. Terutama kayak baca Al-Quran saya pasti masih belum benar banget. Maka dari itu saya coba-coba gitu. Awalnya saya pikir ya udahlah gitu, ikutin dulu gitu kan. Itu masih belum ada semangatnya, karena kan memang diberitahu oleh mertua kan, bukan kita nyari sendiri. Jadi saya pikir ya udah ikut aja. Gratis juga, saya pikir nggak ada ruginya. Melalui Zoom lagi, jadi kita nggak perlu kayak datang ke pondok, disentul, itu nggak perlu. Semuanya itu melalui Zoom. Nah, seiring berjalan waktu, minggu pertama, minggu kedua, kok asik belajar di Pondok Umi Irena. Paling seru itu kayak misalnya belajar tentang akidah, tentang ibadah, tentang kehidupan sehari-hari, terus ada self healingnya juga. Jadi tuh kita bener-bener kalau ada masalah tuh di jalan yang benar gitu solusinya, jadi nggak lari kemana-mana. Kemudian ada pelajaran sholat. Ternyata saya selama ini sholatnya masih ada yang kurang betul gitu kan. Terus ada pelajaran baca tulis Quran juga.
Di situ saya belajar tajwid yang benar, panjang pendeknya, karena kan kalau panjang pendeknya salah artinya beda gitu. Makanya saya sangat bersyukur sekali bisa menemukan Pondok Mualafah Irena Center ini. Di sini saya juga bertemu dengan teman-teman yang seperjuangan, yang sama-sama mualaf, yang baru masuk Islam, dan ternyata masih banyak yang lebih berat dari saya gitu. Dan mereka semua bisa melalui itu semua. Jadi untuk teman-teman yang mualaf, tetap semangat, tetap berada di jalan Allah. Meskipun banyak rintangan atau dibuang dari keluarga, dibuang dari pergaulan, itu kita berserah aja sama Allah. Tetap berdoa, sholat yang benar, istighfar itu kita mohon, permudah. Yakin aja, udah pasrahin aja, alir aja tuh. Yang penting kita udah beribadah dengan benar. Itu pasti dimudahin. Dengan begitu kita jadi nggak gampang goyah, nggak gampang down, udah santai aja gitu, ngalir gitu aja. Sampai sekarang ini alhamdulillah saya sudah lulus angkatan ketiga di Pondok Mualafah Irena Center ini. Isi suratnya itu, mohon maaf, saya tidak bisa berada di agama papa lagi. Karena saya tidak bisa menerima kalau Tuhan saya Yesus, dengan pengetahuan yang saya dangkal saat itu ya, saya bilang seperti itu. Tuhan itu satu, yaitu Allah, saya bilang. Dan yang agama yang mengakui jika Tuhan itu satu, yaitu Allah, itu adalah Islam. Saya bilang seperti itu. Saya minta maaf, namun jika papa ada mengalami kesulitan atau butuh bantuan saya tetap menolong papa. Saya bilang begitu. Karena sejujurnya sebenarnya saya itu kan dekatnya dengan ibu saya. Ibu saya itu sudah meninggal sejak saya SMP. Saya tidak dekat hubungan saya dengan ayah. Jadi saya dengan ayah itu ada jarak, walaupun saya sebenarnya dimanja sekali oleh ayah saya. Nah kemudian saya tuh ke gereja ya cuman hanya karena kewajiban saya. Karena saya disuruhkan, ayo bangun pagi ke gereja, ayo bangun pagi baca Alkitab gitu misalnya. Nah kemudian kayak misalnya setiap minggunya itu teman-teman itu kan ke gereja stylenya keren-keren. Jadi ya saya ke gereja itu niatnya terbagi, bukan untuk beribadah, tapi juga misalnya kayak untuk ya biar nggak mau kalah gitu kan. Pada masa itu saya masih muda ya, gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya tidak menemukan ketenangan karena pada saat itu ayah saya sudah tidak bekerja. Dengan ayah saya tidak bekerja itu, beliau jadi kayak agak berubah, lebih gampang emosian. Di situ saya semakin agak tertekan. Saya tidak menemukan ketenangan walaupun saya sudah berdoa, sudah ke gereja. Kemudian saya juga pada saat itu ada masalah juga di gereja, di mana saya bermasalah dengan teman-teman di gereja itu, banyak konflik gitu. Jadi saya tidak ada yang mengayomi juga gitu di situ. Akhirnya saya putuskan untuk udah deh, mau sampai kapan begini gitu kan. Saya cari tahu agama lain juga sebenarnya kan. Kalau di Katolik begitu, kalau di Hindu begini, kalau di Buddha begini. Saya juga sempat kayak membacalah sekilas agama-agama yang lain juga. Entah kenapa hati saya itu tetap di Islam gitu. Karena itu tadi saya lihat ketenangan, apalagi dalam sholat gitu, khusyuk sekali. Kalau di gereja dulu saya suka ngobrol dengan teman-teman gitu. Jadi tidak akan menemukan ketenangan juga gitu. Untuk judul sih saya lupa, tapi saya lebih sering melihat yang misalnya dia melakukan maksiat, kemudian dia mendapat siksa kubur. Terus sama misalnya kayak nanti yang pas dikubur itu yang pertama ditanya adalah siapa Tuhanmu. Nah kalau saya jawab Tuhan yang lain kan udah langsung caw ya, nggak masuk ke surga gitu. Kayak gitu. Itu saya mulai, aduh serem juga nih gitu kan. Terus banyaklah kisah-kisah lain yang kayak tentang perbuatan-perbuatan tidak baik itu ada. Kalau berbuat seperti ini akibatnya begini. Kalau berbuat seperti ini nanti di nerakanya ada hukuman yang begini-gini-gini. Kemudian kalau yang di buku itu saya lebih sering baca tentang kayak Bani Israel yang begitu macam-macam. Jujur dulu saya pun seperti selalu kayak dibilang, selalu diginin,
itu kampungan gitu. Jadi saya tuh menganggap dari zaman saya kecil itu saya selalu menganggap oh orang Islam tuh jorok, kampungan gitu. Maksudnya hitam gitu kan. Maksudnya ya kayak gitu sih maksudnya. Maksudnya itu karena emang di doktrinnya Islam itu agama orang miskin gitu. Jadi dulu tuh saya kayak begitu kan, maksudnya nganggap orang Islam tuh agama yang kampungan gitu, karena saya belum ngerti gitu. Tapi setelah didalami ternyata enggak gitu, itu manusianya. Bisa kayak sembarangan gitu, itu kan manusianya gitu, saya baru ngerti gitu. Begitu pandangan saya sih kalau ke teroris jujur iya juga sih, apalagi kalau misalnya yang hijabnya lebar-lebar itu sebenarnya udah kayak stigma negatif di saya pada saat itu gitu. Ternyata padahal hijab lebar itu ya untuk melindungi diri sendiri. Begitu. Sekitar setahunan sampai saya meyakinkan benar-benar udah saya benar-benar harus pindah karena ini udah nggak bener nih gitu. Dalam hati kayak jadi kan semakin saya mencari banyak sumber, saya tadi juga ragu kan gimana ya nanti orang tua saya marah gitu-gitu. Sebenarnya keraguannya kan hanya di orang tua marah. Cuman saya mikir lagi, ini kan manusia yang mana kalau misalnya marah, toh juga kalau kita berbuat baik, mereka pasti akan baik ke kita perlahan-lahan seiring berjalannya waktu. Yang penting kitanya berbuat benar gitu kan, nanti mereka juga akan bisa lihat. Di situ saya memberanikan diri, ya udah saya masuk Islam. Jadi kalau di agama sebelumnya saya itu orangnya emosian, gampang marah, amarah saya meledak-ledak, gampang marah-marah ke orang. Kalau setelah masuk Islam ini agak lebih mereda, perlahan-lahan kan. Iya. Jadi dengan sholat itu, karena kan sholat sehari 5 kali, otomatis kan kita habis kayak gini, oh ya sholat gitu, udah sabar lagi. Terus wudhu, oh iya, udah tenang gitu. Misalnya kayak kita mau marah, taunya udah waktu sholat nih, udah nih wudhu, sholat, tenang. Berasa juga pas waktu ibu saya meninggal, itu saya masih di agama yang lama, itu saya lebih depresi parah. Itu saya udah parah, pokoknya depresinya parah banget sampai kayak ngurung diri di kamar, teriak-teriak sendiri, bener-bener yang kehilangan arah. Karena saya nggak tahu harus ngapain gitu. Tapi kebetulan setahun yang lalu ayah saya meninggal, saya memang mungkin agak sedikit down, tapi saya masih bisa menghadapinya. Mulai dari ayah saya waktu itu sakit, saya sholat duha beberapa rakaat gitu. Saya merasakan tenang, oh ya sudah, pasrahkan, itu yang terbaik untuk ayahmu gitu. Itu saya lebih tenang dibanding dulu pas ibu saya yang meninggal waktu itu. Sekarang saya mungkin sholat, terus tahajud, terus kayak misalnya saya dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Misalnya saya ditawari oleh pekerjaan yang gajinya menggiurkan, atau kamu di rumah bersama dengan anak dan suami. Itu sholat istiqoroh, itu kayak langsung ditunjukin, udah tolak gitu. Dan ternyata benar, setelah saya tolak, oh iya saya merasakan nih, kalau saya kerja nanti saya pergi dari pagi sampai malam. Saya kurang waktu untuk anak saya, untuk suami saya, pasti capek, tidak bisa bantu anak saya belajar, dan seperti itu. Lebih ke ada penuntunnya gitu, sholat dan penenangnya, wudhu, berdoa, istighfar, dan mengaji, baca Al-Quran itu ngaruh banget. Jadi kalau kita lagi kalut, lagi sedih, itu kita baca Al-Quran tuh jadi kayak adem, begitu. Jadi saya ini masuk Islam itu ada kontribusinya juga dari majalah Hidayah. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada para redaksi majalah Hidayah, semoga dilancarkan segala urusannya dan tetap menyebarkan dakwah melalui majalah atau media-media lainnya. Pesan saya untuk para mualaf atau mualafah, jangan pernah takut apabila kalian semua itu dibuang oleh keluarga atau teman-teman. Jangan pernah takut sendirian, karena itu hanya manusia. Kita itu hidup untuk ibadah, bukan untuk mencari pandangan manusia. Yang jalanin itu kita. Istilahnya manusia mau menjauhi kita. Emang kita hidup dari mereka? Kan enggak. Kita kan selalu memohon dari Allah, Allah yang memberikan jalan. Jadi kita jangan goyah gitu, jangan takut, hilangkan rasa takut itu. Kalau memang kamu yakin Islam adalah agama yang benar, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, tetap teguh di jalan
Allah, tetap istiqomah, nanti itu semua akan ikut. Itu semua akan ngikut. Selama kita berbuat baik, menunjukkan diri kita baik, pasti manusia juga akan melihat kita dan mereka akan kembali baik kepada kita. Ya, baiklah, demikian kesaksian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.